Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari mahasiswa PGSD Universitas Ngudi Waluyo, yang mana pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari karya tulis ilmiah kami yang berjudul Peningkatan Motivasi Belajar Matematika melalui Strategi Pembelajaran Kontekstual terhadap konsep bangun ruang pada materi volume kubus dan balok pada siswa kelas 6 SDN Wirogomo II. Adapun anggota kami, yang pertama Mbak Maulida, yang kedua Mbak Siti Soleka, dan yang ketiga Mbak Sri Maratu Solaika. Berdasarkan survei yang kami laksanakan, latar belakang yaitu matematika merupakan salah satu mata pelajaran dasar pada setiap jenjang pendidikan formal yang memegang peran penting. Dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah, usaha untuk meningkatkan motivasi belajar siswa mengalami banyak kendala dan hambatan. Sampai saat ini, banyak kesulitan yang dihadapi siswa dalam belajar matematika. Hal ini terjadi karena banyak anggapan bahwa matematika itu sulit. Adapun kajian pustakanya ada 4. Yang pertama, matematika. Matematika adalah alat yang digunakan untuk membantu memecahkan permasalahan seperti permasalahan perdagangan, teknologi, industri. Yang kedua, pengertian belajar. Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Yang ketiga, konsep motivasi belajar siswa. Motivasi adalah dorongan pada diri seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keempat, pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Dalam karya tulis ilmiah kami, di sini kami mempunyai 2 rumusan masalah. Yang pertama, adakah peningkatan motivasi belajar siswa pada konsep bangun ruang pada materi volume kubus dan balok di SDN Wirogomo II? Yang kedua, apakah melalui pendekatan kontekstual dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada konsep bangun ruang pada materi volume kubus dan balok di SDN Wirogomo II? Tujuan dari penulisan karya ilmiah tersebut yaitu adanya peningkatan motivasi belajar siswa terhadap konsep bangun ruang pada materi volume kubus dan balok di SD Wirogomo II. Yang kedua, adanya pemahaman siswa di SD Wirogomo II kelas 4 melalui pendekatan kontekstual terhadap konsep bangun ruang pada materi volume kubus. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi pembelajaran. Dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih umum. Yang kedua, hakikat pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan yang dimilikinya dengan menerapkannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota masyarakat. Penerapan CTL dalam kelas cukup mudah. Secara garis besar, langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, konstruktivisme. Yang kedua, menemukan atau inquiry. Yang ketiga, bertanya atau question. Yang keempat, masyarakat belajar. Yang kelima, menghadirkan modal sebagai contoh pembelajaran. Yang keenam, refleksi. Yang ketujuh, penilaian yang sebenarnya.
Penerapan strategi pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran bangun ruang. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pendekatan kontekstual terhadap bangun ruang khususnya pada materi yang dikaji yaitu volume kubus dan balok adalah peserta didik memberikan contoh benda-benda di sekitarnya yang berbentuk kubus dan balok sesuai dari informasi guru yang disampaikan dalam pertemuan sebelumnya. Contoh yang bentuk kubus misalnya dadu, akuarium, dan lainnya. Contoh yang lain berbentuk balok misalnya lemari, kulkas, dan lainnya. Peserta didik secara berkelompok membahas konsep bangun ruang yaitu volume kubus dan balok seperti yang sudah dijelaskan guru dalam pertemuan sebelumnya. Misalnya, 1. Kubus. Untuk menentukan rumus volume kubus dapat diturunkan dari rumus volume balok. Karena kubus merupakan balok khusus yang ukuran panjang, lebar, dan tingginya sama, maka volume kubus yang panjang rusuknya S adalah S kali S kali S atau S pangkat 3. Maka untuk setiap kubus dengan rusuk S berlaku rumus volume kubus yaitu S pangkat 3. 2. Balok. Rumus volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Setelah membahas dan berdiskusi, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk tugas akhir pembelajaran, peserta didik diberi evaluasi oleh guru. Selama proses pembelajaran berlangsung, guru memberikan penilaian terhadap setiap peserta didiknya. Tempat dan waktu penelitian ini kami laksanakan di SD Negeri Wirogomo II yang beralamatkan di Banyubiru, Kabupaten Semarang. Peneliti mengadakan penelitian di SD Wirogomo II dengan pertimbangan bahwa sekolah ini belum pernah dilakukan penelitian dengan judul yang sama dengan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Aktivitas dalam analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi langkah-langkah analisis data.